Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Aris. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rani. Rani kemana? Izin. Nah, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Bu Arum ingin bertanya terlebih dahulu tentang pembelajaran pada materi sebelumnya. Masih ingat tentang apa? Iya, tentang apa? Inovasi teknologi biologi. Iya, benar sekali, inovasi teknologi biologi atau yang biasa disebut dengan bioteknologi. Baik, nah apa sih bioteknologi atau inovasi teknologi biologi itu anak-anak? Baik, benar sekali. Pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa. Benar sekali, sip. Nah, selanjutnya kemarin apa yang kamu pelajari di pertemuan sebelumnya? Bioteknologi modern, benar sekali. Jadi bioteknologi kan dibagi menjadi dua ya anak-anak. Bioteknologi modern dan konvensional. Nah, kemarin belajar apa bioteknologi modernnya? Cloning hewan. Ya, cloning hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional, yaitu membuat yogurt seperti itu. Nah, yogurt itu merupakan suatu olahan susu anak-anak. Seperti yang kalian tahu, susu itu sangat memiliki gizi yang tinggi, namun tidak semua orang bisa mencerna susu dengan baik sehingga diolah salah satunya menjadi yogurt seperti itu. Nah, ternyata yogurt itu memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi daripada susu. Nah, dengan adanya pembelajaran membuat yogurt ini, saya harap kalian juga bisa melakukannya di rumah untuk sebagai camilan atau sebagai olahan yang ada di meja makan kalian, sehingga bisa menambah nilai gizi di keluarga kalian seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, setelah melaksanakan pembelajaran berbasis PJBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis proses fermentasi yogurt dengan benar. Yang kedua, membuat yogurt dengan benar. Yang ketiga, membuat laporan pembuatan yogurt dengan benar. Dan penilaiannya itu ada 3 anak-anak, yaitu pengetahuan yang akan saya buat soal sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian sikap saya nilai selama diskusi anak-anak selama pembuatan yogurt. Yang ketiga yaitu keterampilan yang akan nilai ketika presentasi, namun presentasinya tidak hari ini tapi di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti anak-anak. Saya ingin kalian duduk secara berkelompok seperti itu. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agar lebih mudah dalam berdiskusi dan membuat yogurt, silakan duduknya melingkar. Baik anak-anak, sudah bertemu dengan kelompoknya semuanya? Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Iya, sama-sama. Kelompok 3. Sama-sama. Kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6, sama-sama, sama kelompok 7, kelompoknya Andika.
Nah, sudah dapat LKPD semua ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan menentukan proyek kita hari ini anak-anak. Bu Arum sudah memiliki artikel yang sudah saya share di grup. Silakan sekarang artikelnya dibaca. Bu Arum beri waktu 10 menit. Sudah menemukan artikelnya atau belum? Nah, bentuk artikelnya seperti ini anak-anak dengan judul pengaruh variasi starter terhadap kualitas yogurt susu sapi. Silakan dibaca, Bu Arum beri waktu 10 menit. Jika ada yang tidak memiliki paketan bisa melihat artikel lewat proyektor. Bisa lihat proyektor jika tidak membawa HP. Sudah selesai yang ini. Sudah, saya lanjutkan. Lanjut? Ya. Pakai starter apa ini? Yogurtnya? Belum tahu. Ya, dibaca. Ya. Sudah, lanjut.
Ada yang sudah selesai membaca? Iya, yang belum diselesaikan dulu. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah. Baik. Di sini ada berapa perlakuan anak-anak? 3. Nah, yogurtnya ada 3 perlakuan. Perlakuan yang pertama, peneliti memakai bakteri apa? Lactobacillus bulgaricus. Kemudian perlakuan kedua, Streptococcus thermophilus. Dan perlakuan yang ketiga, baik, jadi ada 3 perlakuan. Yang pertama memakai Lactobacillus bulgaricus, yang kedua Streptococcus thermophilus, yang ketiga kombinasi keduanya. Jadi peneliti ingin melihat berbagai jenis starternya, kemudian yang diukur itu adalah rasanya. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi kalian sudah memahami ya isi artikelnya. Nah, sekarang Bu Aru minta kalian mengajukan permasalahan sesuai dengan artikel yang sudah kalian baca. Silakan. Ada yang sudah dapat pertanyaan? Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh? Ada Iqmal, kemudian Melani, sama Yodanta. Baik, silakan maju ke depan. Yang lain mendengarkan temannya mengajukan masalah atau mengajukan pertanyaan. Nah, boleh. Jadi dari Iqmal dulu. Salam terus nama, habis itu masalahnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal, absen 22. Ya. Langsung. Bagaimana proses pembuatan yogurt? Bagaimana proses pembuatan yogurt? Baik, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Ayudian Faruro, absen 17. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana mekanisme susu bisa menjadi yogurt? Bagaimana Mekanisme susu bisa menjadi yogurt? Yogurt. Baik, pertanyaan yang juga selanjutnya, Yodan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudanta Prabangkara dari kelompok 6. Apakah jika bahan pembuatan yogurt berbeda akan memengaruhi rasanya? Apakah jika Bahan yogurt berbeda akan memengaruhi rasanya. akan mempengaruhi rasanya? Baik, pertanyaan yang bagus juga. Pertanyaannya semuanya bagus, anak-anak, tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, pertanyaannya bagus-bagus. Jadi tadi yang pertama, pertanyaannya Iqmal tadi, bagaimana proses pembuatan yogurt seperti itu. Tadi kan kalian sudah membaca artikel tentang pembuatan yogurt. Nah, selama ini apakah kalian sudah pernah membuat yogurt di SMP mungkin? Nah, baik, sekarang kita akan melakukan itu hari ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Melani tadi, sama-sama dari kelompok 6 dengan Yodan. Bagaimana mekanisme susu bisa menjadi yogurt? Nah, itu bagaimana caranya? Kok bisa susu berubah menjadi yogurt seperti itu? Itu juga pertanyaan yang bagus. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya Yodanta ya tadi, apakah jika bahan pembuatan yogurt berbeda akan mempengaruhi rasa? Nah, tadi seperti yang di artikel yang sudah kalian baca, apa ya yang berbeda? Apanya yang berbeda tadi? Bakterinya. Bakteri di sini sebagai bahan. Namun bahan utamanya tetap
susu seperti itu anak-anak ya. Jadi akan saya beri tambahan pertanyaan Yodanta, silakan dicatat ya anak-anak ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan kalian selesaikan pada proyek kalian kali ini. Yang pertama tadi pertanyaannya Iqmal, silakan dicatat dulu ya. Bagaimana proses pembuatan yogurt? Bagaimana proses pembuatan yogurt? Nah, bisa langsung dicatat di LKPD-nya anak-anak. Nah, pengajuan masalah tadi yang sudah diajukan oleh temannya itu yang akan kalian selesaikan pada proyek kita kali ini. Nah, yang kedua pertanyaannya Mailani tadi, bagaimana mekanisme susu bisa berubah menjadi yogurt? Bagaimana mekanisme susu bisa berubah menjadi yogurt? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga dari Yodanta tadi akan saya sempurnakan. Apakah jenis bakteri berpengaruh terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur yogurt seperti itu? Apakah jenis bakteri berpengaruh terhadap warna, rasa, aroma, dan tekstur yogurt seperti itu? Baik, ada berapa pertanyaan? 3. Nah, sekarang kita akan mendesain atau merancang proyeknya anak-anak. Nah, tapi sebelum itu Bu Aru memiliki video yang sudah dalam bentuk barcode ada di LKPD kalian. Silahkan kalian lihat videonya. Nah, nanti setelah kalian melihat videonya, silahkan kembangkan sendiri anak-anak. Kalian modifikasi dari bahannya, dari cara kerjanya, karena ini proyek sehingga kalian harus sekreatif mungkin seperti itu. Paham ya? Nah, silakan sekarang dilihat, bisa dari HP-nya atau kalau tidak memiliki paketan bisa langsung melihat lewat layar proyektor. Nanti saya jelaskan saja. Nah, ini adalah beberapa jenis yogurt yang sering kita temui di minimarket ya anak-anak ya. Nah, ini bahan-bahannya pasti bahan utamanya adalah susu. Kemudian ada starternya berupa apa? Bakteri. Ya, tadi ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, ini caranya yang pertama, silakan diamati. Susunya dipanaskan dulu antara 85 derajat sampai 90 derajat. Biar tidak mengental harus diaduk terus ya. Memakai api kecil saja ya anak-anak ya. Nah, ini selama proses denaturasi susu harus sering diaduk sambil dilihat suhunya anak-anak. Tadi harus berapa? 85 sampai 90. Jangan lupa alatnya harus disterilkan anak-anak. Nah, selanjutnya kalau sudah hangat-hangat kuku ya anak-anak, tadi 85 sampai 90 derajat Celcius, maka harus didinginkan dulu yogurtnya sampai di suhu antara 37 sampai 45 anak-anak, rentang itu. Nah, biar cepat bawahnya diberi air. Nah, sambil diukur suhunya memakai termometer seperti itu. Nah, ketika suhunya sudah mencapai antara 37 sampai 45, baru diberi starter bakterinya.
Nah, itu kalian modifikasi sendiri, kalian ingin starternya apa, mereknya bebas seperti itu. Nah, tujuannya memberikan bakteri di suhu tersebut adalah agar dia bekerja maksimal, seperti itu anak-anak. Nah, ini dipindahkan ke wadah jika sudah tercampur, kemudian ditutup rapat anak-anak. Nah, ini sampai ada 2 tempat ini, selain ada toples plastik juga diberi apa ini namanya ya, box ya, box ya, agar suhunya tetap terjaga. Nah, ini namanya inkubasi anak-anak. Nah, itu sudah terlihat apa anak-anak? Mengental, benar sekali, memadat ya. Berarti itu ciri-cirinya yogurtnya sudah jadi anak-anak. Awalnya tadi susunya benar-benar cair, setelah diolah dia mengental. Nah, itu ciri-ciri berarti yogurtnya sudah berhasil. Seperti itu. Disaring boleh, langsung dimakan juga boleh, karena memang gizinya sangat tinggi anak-anak. Tidak masalah sebenarnya kalau bagian yang memadat itu dimakan, tidak masalah. Nah, itu bisa dijadikan starter berikutnya. Kalau membuat yogurt tidak usah beli starter lagi, memakai yang ini, disimpan di dalam kulkas seperti itu. Nah, yang diminum yang di bawahnya itu. Jika tidak ingin membuat lagi, ya itu bisa langsung dikonsumsi. Nah, itu bisa dijadikan bibit basah. Nah, baik. Sudah ya anak-anak ya? Atau diulangi lagi videonya? Sudah jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian merancang proyek kalian isi alat dan bahan dan cara kerjanya pada LKPD. Kalian modifikasi dan kalian kembangkan sendiri. Alat dan bahannya apa, cara kerjanya bagaimana. Karena kalau proyek memang harus sekreatif mungkin, harus tidak sama ya. Bu Arum beri waktu 25 menit, cukup ya? Cukup atau kurang 25 menit? Cukup, baik, silakan.
Ini walaupun kerjanya berkelompok baru menilainya secara individu ya anak-anak ya. Jadi harus aktif. Harus bekerja semua. Yang tegak. Sakit? Enggak. Sehat. Nah. Saling membantu ya anak-anak ya. Kenapa? Belum. Merancang dulu ya. Maksudnya tuh Merancang aja. Oh, cukup kalau Ya. Merancang saja. Harus beda dengan yang tadi. Kalian harus kembangkan sendiri. Ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Ada kesulitan? Kelompok 5? Belum. Kelompok 6 ada masalah? Tidak. Aman ya? Ya. Kelompok 7 ada masalah? Kesulitan? Tidak ada. Coba lihat starternya pakai bakteri apa? Dari MBS. Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus ini. Nah, nanti kalian melihat di kajian pustaka, kenapa kok harus Lactobacillus bulgaricus sama Thermophilus? Mereka itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap rasa, aroma, warna, apa tekstur atau semuanya seperti itu. Ya. Ini pakai apa? Starternya. Starternya pakai apa? Apa bakterinya yang ada di dalamnya? Lactobacillus bulgaricus. Oh, ini ada 3. Kalau ini ada 2, Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus, sama seperti yang ada di perlakuan ketiga tadi. Ini ada 3, ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus acidophilus. Oh, ada 4. Sama Bifidobacterium ini ada 4. Ya. Nanti dicatat ya. Ini pakai apa starternya, Re? Pakai apa? Greenfield. Boleh lihat bakterinya ada apa saja di dalamnya. Plain ini ya. Tulisannya putih. Apa ini ya? Ini. Mana? Oh, ini ya. Ada banyak bakterinya. Nanti dicatat ya. Ada Lactobacillus apa ini? De Bruckley, sama Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, terus ada Lactobacillus rhamnosus sama ada 5, banyak sekali, ini lebih banyak dari biokul. Nanti dicatat ya nama bakterinya. Kelompok 4 starternya pakai apa? Pakai Cimori. Sudah tahu bakterinya apa? Lactobacillus bulgaricus. Ada 2 ya? Iya, ada. Sama seperti perlakuan ketiga tadi. Ada Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus. Oh, bukan bulgaricus. Ada 3. Sama Delbrueckii ada 3. Lactobacillus delbrueckii sama Lactobacillus bulgaricus. Ya, iya ada 3. Kelompok 3 pakai starter apa? Yakul. Bakterinya ada apa saja? Boleh pinjam? Ya, 1 saja. Mana ini? Ada, cuma 1 ini, Lactobacillus casei ya. Nah, baik.
Semakin beda semakin bagus. Kelompok 1. Apa starternya tadi? Yakult. Tapi susunya pakai susu apa? Susu murni. Baik. Berapa liter rencananya? 100 mili. 100 mili sedikit sekali. Untuk semua kelompok nanti, ini anggotanya 5, belum yang lain. Karena kelompok yang lain juga akan mencicipi, mengamati hasil produk kalian. Berapa? Tapi bawah 500 ml. Ya, itu. Ada? 1 liter. Baik. Kelompok 2 pakai starter Greg. Tahu bakterinya Pak? Tahu. Ada berapa? 2. 2 apa 1? 2. Oh, ada Streptococcus thermophilus sama Lactobacillus bulgaricus. Sama seperti perlakuan 3, ya. Baik, dicatat nanti ya. Jadi di bagian bahan, di starternya kan kalian bawa macam-macam ya anak-anak ya. Di bagian pinggirnya diberi tanda kurung, itu nama bakterinya. Jadi nanti dibandingkan ya. Nama bakterinya apa saja, seperti kelompok 3 itu Lactobacillus casei ya. Kelompok 5 ada 4 bakterinya. Kelompok 7 buat berapa liter? 500 mili. Butuh berapa starternya? Butuh berapa mili? 2. Semua ini dipakai. 400. Ini segini berapa mili? 200. Berarti 2 itu dipakai semua. Baik. Ini biokilnya dipakai semua, Lina. Cuma kalau ini 500 ml sekitar 2 sendok. 2 sendok saja. Nanti dibaca lagi yang lain sambil ngoreksi apakah benar yang dicatat oleh Lina sesuai dengan yang di bawah, seperti itu ya. Ini termometer sudah. Tahu bedanya alat dan bahan ya? Apa bedanya? Kalau alat itu bisa digunakan kembali. Iya. Bahan itu setelah dipakai habis. Baik, benar sekali. Ini air sudah. Sudah. Bahannya cuma sedikit ya, alatnya yang banyak. Iya. Baik, lanjutkan. Jalan? Ya. Bagaimana kelompok 7? Kelompok 6. Ada kesulitan ini yang bakterinya ditulis itu di sini. Iya. Di sebelahnya yogurt. Iya. Ini Greenfield. Ini namanya berarti starter. Starter Greenfield, terus dikasih kurung nama bakterinya. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ini dihapus ya, benar. Tidak ada kesulitan lainnya? Tidak ada. Baik, sama-sama. Pasti andal. Cara menghitungnya itu gimana? Menghitung apa? Jadi nanti ini apa? Ini kan ada bagian yang merah ini kan di tengah. Ini nanti ketika diletakkan di suatu zat yang suhunya berbeda dengan suhu ruang, dia akan naik dan turun. Berarti yang dibaca yang bagian paling atas. Ini berarti suhunya berapa? 33. Ini kan 3. 1, 2, 3. Kalau di sini berarti 35, kalau di sini 40, kalau di sini 50. Kok sampai 50 ya ini? Oh iya. Nanti pinjam punyanya teman aja ya. Gantian nanti ya. Itu bisa dipakai ketika mendinginkan. Ya.
proyeknya? Tidak ada kesulitan ya? Sudah dicatat termometernya? Ada di bagian alat apa bahan? Alat, benar sekali. Bisa kayak gula berarti. Kenapa? Pakai gula nggak usah. Tidak usah. Benar-benar yang apa namanya? Iya, plain. Nanti jika ingin yang macam-macam nanti bisa setelah pengamatan bisa ditambahkan. Sirup juga bisa. Diabetes kapok. Sudah selesai? Belum? Proses. Nanti berapa mili susunya yang dipakai? 1 liter. Dengan starternya yang dibutuhkan berapa? Itu Berapa mili? 2 sendok makan. Hanya 2 sendok ya? Iya. 1000 mililiter atau 1000 mililiter atau 1 liter hanya 2 sendok. Yakin? Ini 1 liter apa setengah? 1 liter. Di maksudnya 4 sendok kalau nggak 5. Kalau 500 mili biasanya berapa? 1, cuma 1. 2. Berarti kalau 1000 mili berarti kan 4. Iya. Tapi kalau kalian ingin memodifikasi tidak apa-apa. Cuma memang apa akan berpengaruh sedikit banyaknya starter ya. Semakin banyak berarti ya bakterinya semakin banyak. Iya. Iya, benar. Iya. Nanti tapi dibuktikan aja. Ini kan hipotesisnya Laura. Boleh, enggak apa-apa. 2 juga enggak apa-apa. Eksperimen kan? Iya. Iya kan? Apa namanya ini? Mendidihkannya kan jadi 1, terus kalian bagi 2 silahkan. Ini yang berapa sendok, ini yang berapa sendok. Eksperimen gitu enggak? Alat-alatnya benar. Airnya kan dibuang. Airnya dibuang benar. Terus mendidihkan, iya tidak apa-apa. Makasih. Iya. Mendidihkan susunya ya. Bisa lihat termometernya. Tadi yang kelompok 4, no bisa ya? Sudah dicoba? Oh ya, sip. Baik. Belum selesai anak-anak? Sudah, kelompok 7 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 sudah? Belum, kelompok 3 sudah, kelompok 1 kelompok 2 kelompok 4 belum. Baik, menunggu kelompok 4 dan 6. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama kelompok ya anak-anak ya. Kelompok 3 pakai susu murni juga. Nggak pakai UHT. UHT apa? Full cream. Oh, ultramik. Baik. Dipakai semua 1 liter. Enggak, pakai setengahnya. Setengahnya saja. Baik. Terus Yakultnya berapa mili? Pakai 2. 2 itu berapa mili? Ini 65 berarti 130 mili. Ingat satuannya juga ditulis ya anak-anak ya. Seumpama kelompok 3 ini mau pakai susu 500 mili. Nah, satuannya ditulis 500 mili. Kelompok 3 ingin 1 liter. Ditulis 1 liter gitu. Seumpama kelompok 1 ingin 200 mili ya, 200 mili. Terus starternya butuh berapa mili? Jangan ditulis botol karena tiap botol, seumpama botolnya Yakult dengan Cimory akan berbeda milinya. Nah, itu jangan lupa nah.
Sudah ditulis satuannya? Sudah. Bagaimana kelompok 4 dan 6? Belum? Tinggal sedikit. Baik. Kenapa? Ada kesulitan? Lupa membawa gelas takar. Gelas takar. Ini pinjam. Iya, tidak apa-apa. Ini enggak ada literannya kalau yang ini, yang ungu ini. Oh, coba pinjam. Oh iya, tidak ada. Mungkin kelompok 4 dan 6 ada kesulitan. Ya, silakan. Gimana? Kan didiamkan itu berapa jam? Pakai yang 4 jam. 4 jam. Iya. Ya, benar. Sudah selesai. Ya. Tidak dilanjutkan dengan mencicipi. Kalau sudah 4 jam sudah. Tidak apa-apa. Ya. Yogurt siap dinikmati. Atau melakukan uji organoleptik gitu bisa. Belum? Sudah. Baik, sudah semua kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun jadwal anak-anak. Di LKPD kalian sudah ada tabel di nomor 3. Silakan kalian menyusun jadwal. Seperti hari ini, harinya ditulis, tanggal berapa, hari apa, kegiatannya apa, seperti itu. Kalian deskripsikan sendiri. Ada yang ditanyakan kelompok 1 sampai 7? Tidak, ya baik, silakan. Saya beri waktu 5 menit proses menyusun jadwal proyeknya. Berapa harga susu 1 liter berapa? Murni, yang murni berapa? 12.000. Kalau ini Ultramik berapa? 1 liter? 11. Hah? 17. Berarti mahalan yang ini. Ini hasil pasteurisasi. Kalau ini yang murni. Nah, nanti kita bandingkan bagaimana. Karena sama-sama memakai starter Yakult ya. Ya, bagaimana? Ini ditulis gimana? Sekarang berarti membuat yogurt. Menyusun dulu. Menyusun kegiatan di tabel ya anak-anak ya, di nomor 3 ini. Tanggal berapa, hari apa, hari ini kegiatannya kalian apa. Seperti merancang proyek, menuliskan alat dan bahan, cara kerja, seperti itu kan contohnya. Terus dilanjutkan dengan apa setelah ini kira-kira? Membuat yogurtnya. Nah, besok kalian kan masih melanjutkan lagi, ditulis lagi. Tapi menuliskannya besok saja. Hari apa, tanggal berapa, kemudian kegiatannya apa. Contohnya melakukan uji organoleptik warna, aroma, rasa, dan tekstur, seumpama seperti itu. Atau memakai bahasa kalian sendiri silahkan. Saya ingatkan lagi, tadi di alat dan bahan, di bahannya satuan jangan lupa ditulis. Kinnya, starternya. Harus ini apa namanya, jelas berapa, antara 200 sampai 400 itu kan ada banyak. Berapa berarti? 200 berarti cuma 1 botol. Oh iya. Ya. Sekarang menyusun jadwal.
Sudah ya? Baik, apa itu? Menyiapkan alat dan bahan dan bukannya ini ya, apa namanya? Cara kerja dulu baru membuat. Di tip X berarti dihapus ya. Sudah kelompok 5? Bagaimana? Merancang pembuatan membuat yogurt, Iya. lalu menyiapkan alat dan bahan. Iya, benar. Setelah itu melakukan praktik. Tidak ada merancang cara kerja. Ya, ditambahkan. Ya, berarti di mana? Sebelum praktik. Ya, benar. Benar. Sudah selesai kelompok 1. Coba lihat. Susunan jadwal kegiatan, melakukan eksperimen membuat yogurt. Itu apa, merancang proyek tadi seperti menentukan alat dan bahan. Iya, menyiapkan alat dan bahan, merancang cara kerja. Sebelum ini berarti masa eksperimen dulu baru menyiapkan alat dan bahan. Sudah belum? Jangan sampai terbalik ya. Kelompok 2 bagaimana? Menyusun kegiatan yang akan dilakukan. Menyusun kegiatan yang akan dilakukan. Seperti menentukan alat dan bahan serta cara kerja. Ya, Lalu membuat yogurt. membuat yogurt. Kelompok 4 merancang proyek ya, menentukan alat dan bahan ya, serta langkah-langkah dan menyiapkan membuat yogurt ya. Boleh. Sudah selesai anak-anak? Ada yang belum selesai? Kelompok 1 sampai 7? Sudah. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Jadi pembuatan yogurtnya dan monitoring dilakukan oleh saya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung saja silahkan kalian membuat yogurtnya. Saya beri waktu 30 menit. Kerjasamanya harus bagus, harus aktif semua karena ada penilaian gotong royong. Apa? Air. Cukup pancinya segitu cukup. Berapa mili? 500. Oh, itu cukup. Ya. Berarti ngaduknya pelan-pelan karena wadahnya kecil ya. Iya, silakan. Ini juga bisa kalian lakukan di rumah. Seumpama kalian punya adik masih bayi ya, terus masih minum susu formula pakai botol. Nah, botolnya harus disterilkan. Tidak harus beli alat steril, kan mahal. Ya wes gini saja. Botolnya dimasukkan ke air mendidih ya, benar. Masih mau mensterilkan? Iya. Tidak perlu pengaduk. Itu pengaduknya nanti disterilkan. Apa saja yang disterilkan? Oh, baik. Tadi ini sudah ditulis semua di alat bahan. Sip. Ini plastik untuk apa? Plastik tadinya untuk botol ini, tapi nggak jadi pakai minum. Oh, ini untuk dikonsumsi kelompok kalian sendiri. Yang ini untuk dibagikan ke teman-temannya. Kalau penyelenggaraan kali ini gimana Bu? Apa airnya? Berarti ini seharusnya pancinya harus lebih besar daripada yang disterilkan. Tidak ada panci lain. Ya, kalau seumpama tidak ada panci ya, itu airnya dimasukkan ke sini ya, ditunggu selama beberapa menit. Maidina mana Maidina? Maidina. Enggak. Ini untuk nutup seumpama nanti habis
mendidih terus suhunya sesuai dengan itu kan bakterinya antara 35 sampai 45 maaf 37 sampai 45 dimasukkan ke sini kan, terus dicampur sama starternya. Nah itu ditutup sampai tidak ada celah, tidak ada celah. Nah, tujuannya untuk apa? Biar suhunya tetap terjaga. Kalau termos tidak perlu. Suhunya sudah 37 sampai 45 nanti dicampur sama ini ya? Iya benar. Dimasukkan ke sini sama. Iya, karena bakterinya akan bekerja optimal di suhu tersebut. Iya, tertutup semua. Karena kan kalian tidak bawa box tadi seperti yang ada di itu kan. Tapi bisa diakali dengan ditutup memakai kain terus diletakkan di tempat yang gelap. Bisa, tidak jalan. Kalau seumpama mensterilkan tidak perlu diukur suhunya, pokoknya mendidih, masukkan wis alat-alatnya. Ya boleh, tidak apa-apa. Takut rusak termometernya kan, ya. Ini sudah api paling besar. Sudah mendidih kelompok 7. Nunggu mendidih, kelupuk-kelupuk gitu langsung dimasukkan. Nanti kalau sudah selesai jadi starter sama susunya disimpan di mana? Panci apa botol? Bawa itu serbet. Bawa. Karena botolnya kecil nanti bisa dimasukkan di tempat gelap, bisa dimasukkan ke kolong. Antusias berarti. Kalau apa namanya mensterilkan tidak perlu pokoknya mendidih. Bisa tapi naik turun ya. Nanti kalau sudah dicampur antara susu sama starternya diletakkan di mana? Di sini. Tupperware tuh. Iya. Cukup. Berapa mili? 1 liter? 500. Ini berapa isinya? Oh iya cukup misal. Ada tulisannya. Cukup. Iya. Kenapa kok tidak dibuat semua? 1 liter. Terus yang satunya dieksperimenkan, yang satunya kan 2 sendok ya. Yang satunya sisanya, nggak tahu berapa sendok. Nanti dibandingkan dengan fermentasi dengan waktu yang sama, apakah rasanya juga akan sama? Mungkin bisa Faris juga bawa botol. Iya bisa. Ininya cuma 1 serbetnya. Ada banyak ya. Untuk ngerekep ini. Ya. Sambil suaranya dikondisikan ya. Boleh berdiskusi suaranya tapi dikecilkan. Corongnya juga disterilkan karena kan sebagai lewatnya susu ya. Ini minta lagi. Asalkan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Pakai hand sanitizer enggak apa-apa. Anak-anak ingat tangannya juga harus steril ya. Pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Nah ini sudah mendidih. Sip. Tidak anti panas. Itu anti panas juga Faris. Oh iya.
tidak anti panas ya 1 saja cukup, nanti sisanya diminum biasa. Mudah apa sulit membeli starter Biocool? Oh, yang plain itu ya. Berapa? 8.000. Masuk semua. Pakai ini? Bisa saya bantu sebentar? Nah ya, oh tidak cukup memang ya. Kalau tidak cukup itu dimasukkan saja airnya ke sini. Ya, ya. Sudah. Termometernya jalan apa tidak? Tidak rusak berarti. Jika sudah tidak ada apa yang dilakukan bisa masuk. Kenapa itu? Itu siapa? Hirza sama Aris. Cuci tangan bukan? Buang air. Semuanya ya ini 1 liter ya. Terus starternya mana tadi? Apa itu? Oh, hand sanitizer. Seberapa ini? Semuanya tidak? Berapa? 80 gram. Oh, pakai apa namanya? Pengukur. Tidak punya. Pakai apa berarti? Ini berapa ini sih? 120. Oh. Jangan, atau pakai sendok saja. Ya. Kan kalian bereksperimen, tidak masalah, ya. Nanti bisa diganti di alat cara kerjanya. Sama bahan yang digunakan. Jangan lupa diaduk terus loh anak-anak. Nah, ya. Biar tidak menggumpal. Bintang tidak kesini Bintang. Ya 85 sampai 90 terserah kalian antara itu sudah. Tidak. Hangat-hangat kuku. Yang gosong susunya apa? Kompornya? Kompornya kayaknya. Lawang belum 80 derajat sudah gosong ini kan. Oh, pakai api paling kecil ya? Paling kecil Bu. Ya. Biar panasnya merata. Apa tujuannya diaduk terus? Tidak mengental atau menggumpal ya. Ya biar tidak gosong bisa. Tapi ini tidak sampai mendidih ya anak-anak ya. Hangat-hangat kuku. Seperti memberikan susu ke bayi, kalau buat susu formula kan tidak boleh pakai air yang masih panas karena kalau dicampur ke sufornya akan merusak gizinya. Hangat-hangat. Air dingin tidak tercampur. Makanya biasanya kalau buat minuman kan selalu pakai air hangat atau panas biar homogen, biar nyampur. Seperti kamu buat teh ya, kalau pakai air dingin
gula sama tehnya tercampur enggak? Enggak, pasti masih merongkol-merongkol, iya. Kenapa Iqmal? Loh iya enggak apa-apa. Itu tadi mau dibuat semua apa gimana? Oh, enggak ada sisanya. Kelompok lain masih ada sisanya. Ini bawa 1 liter tapi dipakai 500 ml. Murni tapi ini murni. Kalian apa? Oh, murni juga. Kenapa? Yang ini diminum sendiri. Kenapa kok tidak dimasak semua terus nanti yang ini diminum? Paham nggak maksud saya? Apa di rumah aja? Oh gitu. Oh wadahnya kurang. Cuma itu wadah ungu aja. Disuruh bawa, ada yang bawa. Loh, orang ngomong. Aku mau nanya. Teman-temannya ada yang bawa panci 2 mungkin bisa dipakai. Ini paling kecil apinya ya. Tadi pakai itu takaran. Iya. Ya. Seberapa tadi starternya? 1 botol. Berapa? 2 apa 1? Berapa mili kalau 2? Berarti 130. Dipakai semua ya. Kalau yang pasteurisasi bisa langsung diminum. Ya. Bagaimana kelompok 6? Oh sudah. Berapa derajat tadi? Pas diangkat. Sekitar 90. Berarti sekarang menunggu dingin. Tidak perlu. Tidak perlu. Tadi 90 derajat sampai mendidih apa tidak? Mendidih. Tidak. Seharusnya tidak sampai mendidih. Ya. Hangat-hangat kuku. Sekarang menunggu antara 37 sampai 45, kalian pakai yang mana? 40, baik. Sesuai dengan tadi rancangan cara kerja kalian. Berapa tadi rancangan kerjanya? 45. Starternya nanti butuh berapa mili? 1 sendok dengan takaran 1 sendok dengan susu 500 cukup ya. Tidak apa-apa kan, sesuai eksperimen kalian. Karena kalau kelompok lain kan seperti Yakult itu 500 mili, mereka butuh 130 mili Yakult, 2 botol kecil itu. Ya. Mungkin kalau cuma 200 mili atau 250 cukup 1 sendok. Nah ini 500 mili, apakah cukup? Karena kan fermentasinya sama-sama 4 jam. Takutnya tidak jadi, tapi ya sesuai dengan ini diskusi kalian bagaimana. Sekarang masih berapa Alvin? Jalan termometernya. Oh ya. Biar suhunya Lydia tidak campur dengan termometer, bisa pakai gantalannya ya. Apa itu namanya? Tali. 10, hah? 70 ya. Dipikir lagi itu starternya. Ya. Terus Adelia
Nafila. Berapa derajat sekarang? Biar suhunya dikit dan ini termometernya tidak tercampur, pakai itu talinya saja. Nah, siap. Nah, seperti itu. Naik ya Diki ya. Sip. Masih 70 ya? 73. Iya. Sabar saja. Kalau 80 nggak boleh ya? Tidak. Tadi minimal 85 kan? Antara 85 sampai 90. Nah, bisa pakai di antara itu. Berarti 86 apa ya? Tidak apa-apa. Sesuai dengan rancangan yang kalian tulis tadi berapa? Laura menulis berapa? 85. Berapa? Oh, harus ini, harus apa namanya? Pas ya. Ya, benar sekali. Kelompok 2 ini ada Agustian, ada M. Iqmal, ada M. Wildan, Maidina, Laura. Apa yang kepanasan? Tidak boleh sampai mendidih ya. Ya itu tadi 85 derajat itu. Iya. Ini Bu sudah ada testernya nih. Apa itu? Buat ininya Bu. Tester apa itu ya? Isinya Bu. Oh gitu. Sudah dicicipi. Mau dicicipi. Bagaimana? Masih sudah berapa derajat? 85. Ini kelompok 4 ya? Iya. Ada siapa? Sofia, Putri, S, terus Habibi, Nizam, Haidar. Biar cepat diletakkan di air yang dingin. Ini dingin. Iya, dingin. Ya. Tidak bawa. Kelompok 3 tadi bawa serbet banyak. Oh, bawa 1. Kelompok 2 bawa serbet berapa anak-anak? 1. Kelompok 5 bawa serbet berapa? Boleh pinjam 1. Oh sudah. Oh iya. Itu baru 2. Bisa dipinjam. Sudah. Oh iya. Ya. Nanti dikrekep pakai tas itu berarti. Kelompok 3 ada Kalisa, Andini, Natasha, Hirza, dan Aris. Berapa derajat sekarang? Masih 55. 55. Sabar ya. Berapa derajat kelompok 5? 80, sedikit lagi. Pakai berapa derajat nanti? 85. 80 ini sudah 53. Gitu. Yakin 80 bisa? Bisa. Kan antara 85 sampai 90. Oh iya Bu, habis ini dipanasin lagi. Oh gitu. Kelompok 5 ada Lina, ada Zulfa, Azriel, Farta, ya, sama Faris. Biar suhunya Azriel tidak gabung sama
ini sama yogurtnya, susunya pakainya gini. Kelompok 6 berapa suhunya? Suhu 60 kayak tadi. 60. Baik. Kelompok 6 ada Agnesa, ada Mailani, Lydia, Yordan, Alvin. Ingat pakai itu tali putih. Aduh. Jadi pakai berapa? Pakai 2 sendok. 2 sendok. Nanti disimpan di sini. Iya. Cukup. Mana? Starter green tea 2 sendok makan. Berarti kalau 2 sendok harus peres ya, Rek ya. Nggak boleh apa? Menggembung ya. Kelompok 7. Berapa derajat sekarang? 86. Sekarang 86. Yang tadi sekarang? Gimana? Oh, yang tadi. Sekarang belum tahu. Iya, enggak apa-apa. Pakai tali, Faiza. Pakai talinya. Lah, ya benar. Kelompok 7 ada Faiza, Nabila, Vio ya, sama Andika. Berapa? 55. Kurang Oh, dikit masih lagi. terus. Oh iya, ditunggu aja. Itu ada airnya di bawahnya. Oh iya. Biar cepet ya. Kalau seumpama airnya sudah anget ini, yang air yang ini, nah itu diganti lagi gitu. Iya. Lemonnya nanti dulu terakhir. Sekarang yang apa namanya ya? Ori. Ya, Tak balik tak. kurang lama. Sedikit lagi. Sudah dimatikan kompornya. Berapa, Dok? Anak-anak tetap bekerja di kelompoknya sendiri-sendiri ya. Tetap diskusi dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Ojo sih. Minumnya nanti dulu loh ya, setelah praktek ya. Iya. Ini sudah 45. Oh iya ya. Ya, sama nih. Ya, diaduk ya. Bisa. Tadi yang di tabel itu kan, baru nanti yang nomor 4 diisi nanti pas pertemuan kedua nanti ya. Nah, ya wis. Sekarang ke kelompoknya masing-masing, Rek, biar kelihatan bekerja samanya. Ini Fahmi sama Diki mana? Fahmi sama Diki. Hah? Ini kurang siapa? Iqmal. Di sini lah Iqmal. Apa?
dicampur dengan apa? Starternya. Nggak usah dik. Nggak usah. Ini nanti pakai takaran apa ini? Ini kayaknya. Sendok. Sendok, ya. Sendoknya berarti harus peres ya, Nduk Sofia ya. Peres berapa sendok? Mungkin agak 5 nih ya kalau. Harus sesuai dengan rancangan tadi. Di rancangannya berapa? Jangan soalnya 80 gram. 80 gram. Dikira-kira aja berapa ya? 4 sendok. Iya. Berarti di rancangan diganti. Iya. Panas. Berapa sekarang? Loh. Ingat pakai yang ini. Nanti apa suhunya Habibie jadi 1. Jadi tadi jadi pakai punyanya siapa? Ini pinjam sebelah sama ini. Oh iya. Iya. Tapi itu ya bekerja termometernya. Oh iya. Sudah dicampur dengan starternya apa belum? Oh, ini masih belum ke 45 derajat. Oh iya. Masih 61 kan? Masih 61. Agus kan ini kan harus diangkat ini ya. Jadi kan Itu doi. Biar suhunya orangnya tidak tercampur, cara nah pakai gantungannya itu ya benar. jalan gini nih. Pakai gula. Lebih cepat teramin. Pokoknya enggak kelihatan sweetnya Bu Elis. Nah, berapa lah? Berapa tadi? 61. Sudah ya ini tadi ya. Diaduk dengan starternya. Biar tambah gelap, kalau di lemari tidak ada apa namanya barangnya diletakkan di sana tambah bagus. Ada apa di sana? Virusnya diletakkan di atasnya. Diaduk kalau sudah tercampur dengan starternya. Ini sudah berapa derajat? 55. Nunggu 45 kan tadi ya? Berapa? 40 atau 45 kalian? 40 baru dicampur dengan itu starternya diaduk terus ditutup sampai kerekep. Ini kan ya ada tutupnya ya. Cukup itu untuk semua kelompok. Insya Allah cukup. Seberapa dikit aja Itu. gini kalau segini enggak cukup. Panas kuku. Anget kuku. Panas kuku. Kelompok 3 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok lain? Belum. Berapa derajat sekarang? Biar tidak tercampur dengan suhunya Lina, pakai gantungannya. Lah, siap. 49. Ah ya. Diaduk kalau sudah tercampur dengan itunya. Jadi nggak boleh. Ya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berapa derajat sekarang? Hah? 50, dikit lagi. Tadi Pak ditulis berapa? 45 apa 40? 45. Sebenarnya seperti ini
nah jadi bawahnya dikasih air dingin. Tidak bawa wadahnya. Oh, baskom tidak bawa. Itu pakai apa? Pakai panci. Maksudnya dalemannya. Dalamnya pakai. Nah itu punya saya. Oh iya. Lagi pakai. Jadi nggak apa-apa. Tapi kan Lina nggak bisa berbalik. Lina kan aku takut Lina ada di bawah tak enggak. Lina ngomong ngono. Udah aku udah apa gini aja. Berapa? Kenapa tidak diletakkan di air itu? Anu ganti airnya terus kalau airnya agak anget ganti lagi. Oh iya. Iya. Yang sudah duduk ya, yang sudah ya. Iqmal jangan. Ini Bu. Ini dibersihkan itu diletakkan sini apa? Wadahnya diletakkan sini. Enggak cukup. Iya. Itu pancinya yang satu tidak dipakai, yang itu tidak dipakai. Ini pinjam ini ya, pinjam ini. Berapa Nduk? Berapa Habibi? 8. Hah? Terus tadi ditulis berapa? 40. Oh ya dikit lagi berarti. Kurang 1 derajat. Kenapa Hirza? Beres. Kenapa? Ada masalah apa? Hah? Masalahnya minta susu. Ini untuk sendiri. Ini sudah 47 dikit lagi. Kurang 2 derajat. Berapa? Sudah. Pakai gantungannya itu. Lah, sip. Sudah. Katanya 45 tadi. Sudah cukup berarti kan? Sudah cukup. Udah no. Berapa? 9 Sudah mulai mencampur. Ya sudah cukup. Campur dengan homogen. Baru 1 sendok. Iya. Nanti ini masih dikasih serbet apa enggak? Iya. Kompor yang sudah dipakai diringkes ya anak-anak.
diambil apa enggak? Gampang enggak nanti ngambilnya? Pakai apa? Ya itu. Iya. Sendok aja. Yaudah. Lama kalau pakai sendok. Langsung iki loh. Kan diambil dulu nanti. Apanya? Harus ada alatnya. Iya. Iya. Diambil dulu ya. Ada enggak alatnya? Pengadu itu. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Ini soalnya tahan panas juga. Wes dimasukkan wes. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 belum. Sedang didinginkan. Berapa derajat? Sekarang 44 kurang 4 derajat. 45 boleh antara 37 sampai 45. Tadi nulisnya berapa, Laura? 45 saya fixkan. 44 Ya wes. Berarti ini sudah. Sekarang mencampur bakterinya wes. Kalau ini Nggak usah. berapa sih? Hah? Ini loh. Berapa? Maksudnya ini 500. Ini kalau cc ini sama dengan mili. Ya. Duduk dulu yang rapi. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kelompok 5? Sudah? Baik. Nah, alhamdulillah di kegiatan 4 yaitu pelaksanaan dan monitoring sudah selesai. Nah, tapi itu nanti akan berlanjut di pertemuan kedua anak-anak karena sekarang sedang dalam tahap fermentasi. Jadi bakterinya sedang bekerja untuk mengubah susu menjadi yogurt seperti itu. Nah, nanti kita ketemu lagi di pertemuan kedua seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan penutup yaitu kesimpulan. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Zulfa, boleh ke depan. Maskernya ya. Baik, yang lain diperhatikan anak-anak. Nama dulu. Salam nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Syarifah, absen 35. Yogurt dapat dibuat dari susu dengan tambahan bakteri asam laktat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zulfa, anak-anak. Nah, jadi tadi kalian sudah membuat yogurt dengan bahan utama berupa susu dengan berbagai macam starter. Nah, jadi kalian akan mengetahui rasa, aroma, warna, tekstur dengan berbagai jenis starter bakteri ya. Ada Lactobacillus casei, ada yang Lactobacillus bulgaricus, ada yang Streptococcus thermophilus dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Boleh, Diki. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Darmawan dari kelompok 1. Saya akan merefleksikan hari ini. Pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang pertama, kegiatannya itu sangat menyenangkan dan saya bisa mengetahui cara pembuatannya. Ya. Dan saya bisa tahu cara mensterilkan barang agar tetap terjaga kebersihannya. Baik, sudah. Terima kasih untuk Diki, anak-anak. Tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulan sudah, refleksi sudah. Sekarang kita lanjutkan ke RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi karena ini proyek ya anak-anak ya, belum selesai proyek kita, maka akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya yaitu besok ya anak-anak ya, yaitu uji organoleptik untuk mengetahui rasa, warna, aroma dan tekstur dari yogurt yang sudah kalian buat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? 10-10?
Tidak, jika tidak ada maka akan saya akhiri. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bermanfaat. Ketua kelas bisa minta tolong? Aris? Doa dipersilakan. Untuk menutup pelajaran pada siang ini, semoga pelajaran siang ini bermanfaat. Doa mulai. Baik, terima kasih Aris. Terima kasih anak-anak, saya lihat kalian antusias sekali dalam pembelajaran hari ini. Semoga selalu antusias di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.